Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini kita melaksanakan ibadah PK Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Hal ini kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dari infeksi COVID-19. Mari kita lakukan ibadah ini dengan penuh sukacita dan kekhidmatan. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita pujikan dengan kidung jemaat nomor 15 bait yang pertama dan ketiga. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan salam sehat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung yang ditandai dengan perjamuan kudus. Kita laksanakan di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing dengan dipandu dengan video yang disiapkan oleh gereja. Perayaan Paskah kita sudah siap karena Kristus sebagai domba Paskah kita sudah dikorbankan. Marilah kita merayakan pesta ini dengan roti yang tidak beragi, yaitu roti yang melambangkan kemurnian dan semua yang berkenan di hati Tuhan. Janganlah kita merayakan Paskah dengan roti yang mengandung ragi yang lama, yaitu ragi dosa dan kejahatan. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita saat ini. Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari firman Tuhan ini kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 26
kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah wujud nyata kasih Tuhan pada kita umat-Nya. Kalau Tuhan telah mengasihi kita, apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan dengan selalu menghadirkannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Selain itu, apakah kita juga sudah bisa mengasihi sama kita seperti yang diperintahkan Tuhan dalam hukum kasih-Nya? Untuk itu marilah kita mohon pengampunan pada Tuhan, karena sebagai anak-Nya kita belum bisa menerapkan hukum kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, kita wujudkan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang makasih, Engkau telah rela datang ke tengah-tengah dunia untuk mengampuni, menghapus segala dosa dan kesalahan umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang memohon kehadirat-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan mengampuni akan segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat di hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami sebagai umat-Mu sering kali melupakan Tuhan, hidup hanya menuruti keinginan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, ampunilah akan segala kesalahan dan dosa kami, sehingga hidup kami
akan mendapatkan selamat yang datangnya dari Tuhan saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa pengakuan kami ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya bab 1, pada ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah yang kita terima bersama pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah Jumat Agung hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 19, ayatnya yang ke-16b sampai dengan 27. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, saat ini kami akan membaca kesaksian tentang Engkau. Terangi hati dan pikiran kami untuk mampu menghayati dan mengucap syukur atas karya Tuhan yang menyatakan kasih yang paling agung, yakni karya keselamatan. Berfirmanlah bagi kami sambut firman-Mu. Amin. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota
Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dengan setia, dan dapat melaksanakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan yang kedua, "Bersabdalah Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 tadi. Firman Tuhan pada Jumat Agung ini diberi judul Salib Tanda Kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-18 dari bacaan tadi, kita jadikan nat yang demikian. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen
seringkali dicirikan dengan tanda salib. Mulai dari salib yang dipasang di ruang tamu rumah, salib yang digunakan sebagai kalung atau anting-anting, bahkan salib juga yang dipasang di lingkungan gereja, di sekolah-sekolah Kristen, juga di rumah sakit Kristen. Dapat dipastikan salib itu menjadi tanda, menjadi identitas orang Kristen. Padahal pada masa Tuhan Yesus hidup, salib adalah lambang penyiksaan. Salib adalah lambang kesengsaraan. Salib adalah lambang hukuman. Bagaimana tidak, pemerintah Romawi saat itu menghukum para penjahat atau pemberontak yang melawan pemerintah Romawi dengan cara menyalibkan mereka. Saudara-saudara, Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus yang disalibkan di tengah-tengah dua orang penjahat. Yesus yang tidak bersalah harus mengalami pengadilan palsu, mengalami tuduhan-tuduhan palsu dari para imam Yahudi yang merasa iri dan benci padanya. Dan akhirnya Yesus harus disalibkan setelah Pontius Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Apakah yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara? Apakah dia membalas? Apakah dia marah? Apakah dia dendam kepada mereka? Kesaksian firman Tuhan dalam Injil Yohanes menjelaskan saat Yesus diadili, saat Yesus disiksa, saat Yesus disalibkan, dia tidak melakukan perlawanan. Yesus tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka telah berbuat keji dan jahat kepadanya. Salib adalah bukti kasih Yesus kepada manusia. Salib menjadi jalan penebusan yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus mati disalibkan. Bukan karena dia berbuat dosa dan kejahatan, tetapi dia ingin menunjukkan begitu besar dan dalamnya kasih-Nya, sekalipun dia harus berkorban nyawa. Bagi kita para pengikut Yesus, sudah selayaknya kita berani seperti Yesus. Saat ada kesulitan, saat ada tantangan, saat ada cobaan dan kesengsaraan hidup, ingatlah dan pandanglah Yesus. Jadikan salib sebagai bagian hidup kita. Artinya kita mau memikul salib kita, menjalani setiap pergumulan dan kesulitan hidup bersama Yesus, dan tetap setia meneladani Yesus dalam hidup. Pandanglah salib bukan sekedar bermakna penderitaan, kesengsaraan dan kesulitan, tetapi pandanglah salib yang bermakna kasih Allah pada kita, sukacita atas anugerah keselamatan Allah pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung kali ini yang ditandai dengan perjamuan kudus, kita harus melaksanakan bersama perjamuan di rumah-rumah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama dengan para murid-muridnya. Di tengah-tengah badai yang melanda bangsa kita, pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama dipanggil
untuk bisa senantiasa menjadi berkat, menjadi teladan yang baik dimanapun kita berada. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita sebagai warga negara yang baik, kita tetap bersandar pada Yesus yang adalah Juru Selamat, pegangan kita yang sejati. Kita tetap bisa menjadi contoh yang baik, himbauan dari pemerintah kita, supaya kita bisa untuk ikut ambil bagian, tidak ikut menyebarkan virus corona yang mewabah di mana-mana. Kalau pemerintah mengharapkan kita bisa senantiasa tinggal di rumah, kita harus tetap tinggal di rumah. Kita tidak berinteraksi dengan banyak orang. Istilah pemerintah kita macam-macam yang telah disampaikan, ada istilah social distancing, physical distancing, bahkan ada karantina wilayah dan seterusnya. Semuanya itu bermaksud supaya yang namanya virus corona atau COVID-19 itu tidak sampai menjalar kemana-mana. Marilah kita bersama-sama ikut ambil bagian sebagai warga negara yang baik. Dalam peringatan Jumat Agung ini, kita menjadi contoh, kita tetap tinggal di rumah masing-masing dengan tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kita juga akan menerima perjamuan kudus Jumat Agung, di mana kita akan memperingati hari kematian, kesengsaraan, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya salib Kristus senantiasa menjadi tanda bagi kita semua untuk selalu percaya dan setia kepadanya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Setelah kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari firman Tuhan itu kita renungkan bersama-sama dalam hati kita masing-masing dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh bisa kita akhiri bersama-sama. Marilah firman tadi kita sambut dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 169, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki suasana perjamuan kudus Jumat Agung. Pada malam hari menjelang perayaan Paskah Yahudi, Tuhan Yesus bersama dengan para murid menyelenggarakan perayaan Paskah. Ini merupakan perayaan Paskah yang terakhir bagi Tuhan Yesus, sebab tidak lama lagi Ia akan memasuki saat penderitaan. Pada perayaan Paskah itu, Tuhan Yesus juga telah memerintahkan agar para murid selalu makan roti dan mengedarkan cawan anggur apabila memperingati kesengsaraan dan kematiannya. Pada hari ini, kita merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus, dan dalam perayaan ini kita akan makan roti dan minum anggur. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke meja perjamuan dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke meja perjamuan dengan kita iringi dengan menyanyi pujian Kidung Jemaat 27. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Meski tak layak
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima perjamuan kudus dari Tuhan Yesus. Kita bersama mengingat saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus menggunakan roti sebagai lambang tubuhnya dan anggur sebagai lambang darahnya. Tuhan Yesus mengambil roti dan memotong-motongnya sambil berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan kematianku." Setelah itu Tuhan Yesus membagikan kepada para murid-muridnya sambil berfirman, "Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah dan makanlah. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus memberikan roti kepada para murid-muridnya, lalu mengambil anggur dan menuangkan ke dalam cawan sambil berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku." Setelah itu Tuhan membagikan sambil berfirman, "Terimalah dan terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Terimalah dan minumlah." Saudara-saudara, setelah kita bersama menerima perjamuan kudus, marilah kita sekarang juga bersama-sama mundur dari perjamuan ini dengan sukacita, sambil kita mengingat firman Tuhan yang demikian, "Tinggal saat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus dengan rela menderita dan mati di kayu salib, yang kita peringati dengan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus telah berkenan mengampuni dosa kita. Untuk itu, mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, sedangkan firman Tuhan sebagai dasar pengumpulan persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian bunyinya. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bersama dengan pengumpulan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, bait pertama dan yang kedua. Segala-galanya mentah
Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi Allah yang makasih, saat ini kami bersama-sama datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan sebuah permohonan, kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami, di mana kehidupan bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, banyak orang yang terpapar dengan pandemi ini. Tolong Tuhan, kasihlah bangsa kami. Berilah para pemimpin negeri kami untuk dengan bijaksana mengatasi setiap persoalan yang kaitannya dengan virus corona ini. Juga kami berdoa bagi para relawan, para dokter, perawat yang ada di garda depan yang menangani persoalan ini. Tuhan melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa menjadi orang yang mampu membantu saudaranya yang sedang terpapar karena COVID-19 ini. Bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota Dewan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Lurah, Camat, sampai tingkat bawah di mana kami tinggal, Bapak RT RW, Tuhan kiranya beri kemampuan bisa menanggulangi merebaknya COVID-19 ini, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga gereja di mana kami tinggal, seluruh warga jemaat merasakan sehat karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di bangku pendidikannya masing-masing, meskipun sudah beberapa lama ini tidak belajar di sekolahan, tapi mereka belajar di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan tetap sertai anak-anak kami, sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Guru yang bertugas melaksanakan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus yang makasih, kami berdoa bagi segenap warga jemaat di Simomoyo ini, dan segenap warga Gereja Kristen Jawetan, dan gereja-gereja yang lain, yang sedang berjuang membantu agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin merajalela. Tuhan sertai mereka semua, mampukan segenap warga jemaat untuk bisa patuh kepada pemerintah, untuk senantiasa tinggal di tempat, tidak ikut menyebarkan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu berkatilah segenap warga jemaat, berilah mereka kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga tidak sampai terpapar dengan virus corona ini. Tuhan Yesus yang makasih, pada akhirnya kami juga menyerahkan apa yang telah kami aturkan kepada Tuhan, persembahan yang kami serahkan. Kiranya Tuhan terima dan sucikan, sehingga persembahan ini juga akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah Kau perkenankan untuk bisa mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga bisa mengadakan perjamuan kudus. Kiranya ini semua juga menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami akan tetap teguh setia kepada Tuhan saja. Demikian ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga berkenan mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadat saat ini. Kita akan masuk pada pengutusan dan berkat. Untuk itu jemaat dimohon untuk berdiri. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 400 bait yang pertama. Marilah kita undur dari tempat ibadat ini dan marilah kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa yang perkasa dan pemurah, melindungi dan memberkatimu. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, memberimu kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus dengan terangnya yang ajaib, memberimu hikmat dan kesejahteraan kini dan selamanya. Amin.